Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita masih membahas mengenai wakaf, tapi di sesi kali ini kita akan lihat secara spesifik perbedaan antara wakil dengan nazir. Walaupun memang di antara wakil dengan nazir itu mereka punya kesamaan gitu kan, namun juga ada perbedaan. Di sini disebutkan bahwasanya an-nazir, jadi kalau konteksnya wakil, di sini kita review sedikit. Dikatakan bahwa al-wakil ini yakunu fi hali al-hayah, jadi berlaku pada saat masih hidup. Kama lawakkala fulanan an yashtari lahu syai'an muayyanan fashtarahu. Sedangkan al-wasi itu adalah dia man uzina lahu fit tasarruf ba'dal maut. Itu perbedaan antara wakil dengan wasi. Kalau wasi tadi ba'dal maut, misal an yakul awsaitu li fulan bi alf dirham, wal wasi fulan yakni alladzi ya'khudz al-alf wa yu'tihil musa lahu huwa fulan, au yaqul awsaitu ila fulan bin nadhar ala auladi as-sighar. Sehingga kalau kita mau buat petanya gitu kan, di sini nanti sebenarnya mereka punya kesamaan ya, dari sisi dia menjadi perpanjangan gitu ya. Dia sebagai perpanjangan tangan ataupun perpanjangan dari orang tadi. Dia sebagai perpanjangan tangan. Nah, untuk perpanjangan tangan ini, kalau posisinya masih hidup, berarti kita sebut sebagai kamu adalah wakil saya. Ini nanti saya menunjuk orang untuk jadi perpanjangan tangan saya, berarti saya bilang dia adalah wakil saya. Tapi kalau setelah wafat, ini nanti dia sebagai musi gitu ya. Musi yang menerima wasiat, lalu dia akan teruskan dan laksanakan kepada penerima wasiat. Jadi ini dia nanti akan melanjutkan kepada penerima manfaat atau penerima wasiat. Jadi musi akan menjadi dalam tanda kutip wakil si pemberi wasiat. Makanya nanti kalau dibilang kamu sebagai apa? Oh, saya sebagai wakil. Maka secara otomatis kita akan memahami konteksnya, kalau wakil ya itu saat si pemberinya masih hidup. Tapi kalau si pemberinya nanti sudah meninggal, makanya berlaku al-musi tadi ya setelah pembuat wasiat meninggal. Kalau belum, dia belum disebut sebagai musi. Ini kalau konteksnya berdasarkan kematian atau saat masih hidup. Nah, kemudian kita cek lagi di sini. An-nazir huwal wakil alal waqfi walihada yaghlat katsiran. Nah, bedanya nanti di sini gitu ya. Kalau dia menjadi wakil ini kan sifatnya, kalau kita mau pecah lagi ya, ini kan perpanjangan tangan pada wakaf dan pada selain wakaf gitu. Selain wakaf. Jadi wakaf itu kan salah satu akad muamalah. Nah, akad muamalah itu selain wakaf ada yang lain. Sehingga kalau dibilang
kamu jadi wakil saya ya, buat apa? Beliin buku untuk saya. Jadi wakil saya ya, buat apa? Buat cariin barang untuk saya. Nah, tapi kalau kita minta orang dia menjadi wakil untuk mengelola. Jadi kalau di dalam wakaf itu yang dimaksud apa? Ya wakil atas objek gitu ya. Atas objek wakaf ini. Nah, objek wakaf akan diberikan kepada siapa? Kepada nanti ada namanya mauquf alaihnya atau penerima manfaat wakaf. Mauquf alaihi. Nah, ini ada istilah sendiri, itulah tadi yang disebut dengan nazir. Sehingga posisi nazir itu sebenarnya dia bagian dari wakil. Cuman memang kecenderungannya lebih spesifik karena khusus yang berkenaan dengan konteks atau dengan objek wakaf. Itu posisinya. Supaya kita bisa membedakan ataupun memetakan, oh ini tuh nazir ya, oh ini tuh, jadi tidak akan muncul istilah nazir kalau misalkan kita tidak tidak bicara wakaf gitu ya. Ini makanya tadi dikatakan dia sebagai pengelola ataupun objek wakaf, atas objek wakaf. Nah, di sini ditegaskan orang itu kadang dia tidak membedakan, la yufarriquna baina al-wakil wa al-wasi wan nazir. Padahal kan kalau kita lihat tadi dari sisi definisi ya, dari sisi penggunaan istilah, ketiganya merupakan istilah yang berbeda antara wakil atau wasi dan nazir. Fal kullu indahum wakil. Walaupun di orang awam itu kadang mereka sebut ya pokoknya semua wakil deh gitu. Hatta al-wasi ba'dal maut yusammaunahu wakilan. Bahkan orang tadi ketika bilang, oh kamu tuh musi loh sebenarnya, tapi dibilang ya kamu wakilnya mayit, wakil dari pewaris gitu. Walau ja'at hadhihi al-wasiqa liqadin la ya'riful urf la qala inna hadha batalatil wakalah batalat wakalatuhu, yakni masalan law qala wakili ala milki aw ala auladi as-sighar aw ma asbaha dzalika fala summa mata in fasakhati al-wakalah. Jadi di sini ada perbedaan. Untuk selain wakaf yang tadi ya, wakil itu dia gugur atau batal gitu ya. Kalau misalkan ada kematian, pemberi ininya tadi otomatis menjadi gugur atau batal si wakalahnya tadi. Kalau wakaf tentu tidak, itu berbeda nanti. Makanya di sini harus di-clearkan posisinya, kebayang sama kita, oh ini tuh teritorinya berbeda ternyata. Walihada yang bagi lilladzina yaktubuna alwatha'iq linnas ayakuna li ladaihim dirayah wa ilm bil alfadhi wa dilalatiha asyariyah. Terus di mana posisi wali sekarang? Nah, di sini disebut al-wali. Wali itu adalah mangkana yatasarrafu biiznin minasyari'. Nah, jadi pembedaannya yang memberikan izin kepada wali bukan pemilik, tapi syariat. Nah, lianna kullam ma dzakarna min wakilin wa wasiyyin wa nadhirin yatasarrafuna biizni al-malik. Makanya nanti kita lihat di sini pemberi izinnya siapa. Jadi kalau ini tadi kan kita mapping berdasarkan hidup atau mati ya. Nah kalau yang ini nanti kita lihat lagi atau kita mappingnya berdasarkan apa? Pemberi izin. Di sini pemberi izin untuk pempanjangan tangan. Siapa yang memberikan izin? Pada saat masih hidup
Pemberi izin itu apakah dari Allah atau syariat atau dari manusia? Nah, kalau manusia dalam konteks pemilik, apa saja yang bisa dia berikan, apa saja yang bisa dia tentukan tadi? Ada 3. Wakil, jadi dia boleh tunjuk itu wakil berdasarkan keinginan dia. Dia boleh tunjuk nazir ya tadi, atau wasi, boleh dia tunjuk. Dia boleh tunjuk juga nazir, itu bisa. Ini kalau berdasarkan dari sisi pemberi izin. Tapi kalau Allah ya syariat tadi, yang kasusnya apa yang diberikan di dalam konteks ini, yaitu adalah wali ya. Sehingga dari kasus wali ini nanti yang memberikan izin adalah syariat. Jadi dari syariat yang menetapkan Allah Azza wa Jalla, itu nanti ditetapkanlah siapa secara agama ataupun secara syariat yang berhak untuk bertindak atau bertasarruf. Supaya kita punya bayangan posisi keempatnya ya, antara apa sih wakil, wasi, nazir, wali. Nah itu. Oh ternyata di sini dibedakan berdasarkan walinya, pemberi izinnya. Biiznin minasyari. Lianna kullama dzakarna min wakilin wa wasiyin wa nadhirin yatasarrafuna biizni al-malik. Ini tadi yang kita sebut pemilik, karena pemilik itu ya manusia kan tadi konteks dalam muamalah. Lakin idza kana tasarruf biiznin minasyari, dari pembuat syariat yaitu Allah, summiya dzalika wilayah, itu disebut sebagai perwalian atau wilayah. Seperti apa? Walil yatim masalan, ya walinya anak yatim. La ahad minan nas wallahu, enggak ada orang yang mengambil lalu menunjuk, enggak, tapi itu dari tetapan syariat. Bal wallahu Allah azza wa jalla wa ka wilayatil ab ala mali waladihi fahadhihi wilayatun lam takun bi iznin minal abdi. Jadi pemberi izinnya bukan hamba gitu ya. Makanya kalau ini kita mau mapping lagi, misalkan sebagai contoh yang ada perwalian anak yatim misalkan gitu ya. Nah, nanti yang menunjuk siapa wali dari anak yatim ini kan sudah ada ketentuan mainnya dari syariat. Termasuk tadi misalkan kalau anak-anak itu punya harta gitu ya. Harta anak, ayah misalkan menjadi wali atas hartanya anak, ya itu ada ketentuannya dari syariat. Ini kalau kita bicara yang menetapkan Allah Azza wa Jalla ini sebagai contoh gitu ya. Contohnya. Supaya ada pemetaan. Di idzan an-nadhir yurja fi ta'yinhi ilal waqif. Nah, karena kita sudah paham tadi, oh berarti yang menetapkan atau yang memberikan izin pada nazir, yang memberikan itu siapa? Adalah al-waqif. Al-waqif itu yang berwakaf. Berarti manusianya. Li'annahu a'lam biwaqfihi wa yata'ayyan bil wasfi au bi asyakhsi. Kenapa kok wakif? Karena dia yang a'lam, dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti dengan objek wakafnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia tetapkan, apa yang dia tentukan, apa persyaratannya. Ya. Wa yata'ayyan bil wasfi, dia menetapkan kriteria yang dia inginkan, kemudian orang yang menerima. Fa'idha qala, dan kalau misalkan dia mengatakan hada waqfun alal fuqara wan nazir fulan, ta'yin an yakuna an-nazir fulan falau aradat jiha an ta'khudha hadal waqf li'annahu 'am falaysa laha al-haq ma'a wujudi nazir khas wal muqif akhraja al-waqfa an milkihi muqayyadan binadhir muayyan fala i'tirad li ahadin alaihi lakin in khifa minhu
alla yakuma bil amanah ala wajhiha falihadihi al jiha an ta'ayyana nadhiran ma'ahu li anna hadha ala jihah ammah. Berarti konsepnya siapa yang menunjuk atau siapa yang menetapkan, berarti dari wakif. Di sini wakif itu kan setidaknya dia akan tetapkan pada objek tadi ya dua hal. Siapa penerima manfaat wakaf? Itu yang tadi kita bahasakan dengan mauquf alaihnya. Ini misalkan ya sebagai contoh tadi fakir miskin. Oke, yang menetapkan ini untuk siapa? Untuk fakir miskin. Itu adalah wakif. Dan wakif juga yang menetapkan atau yang menentukan nanti yang mengelola siapa. Berarti dia butuh penetapan. Menjadi pengelolanya. Atau yang menjadi nazirnya. Siapa nih nazirnya nih? Ya sebagai contoh misalkan Bapak Fulan. Pak, saya minta nanti Bapak jadi nazir ya, mengelola, sehingga objek wakaf ataupun manfaat dari wakaf Bapak bisa bantu kelola. Jadi pengelola ini nanti ada manfaat ataupun ada hasil gitu ya dari wakaf ataupun manfaat. Nah ini diberikanlah tuh kepada siapa? Kepada si fakir miskin. Atau ada hasil itu untuk fakir miskin. Nah yang mengelola siapa? Nazir. Makanya di sini ditetapkan atau ditunjuk oleh siapa? Ya oleh nazir, oleh wakif. Berarti di sini keywordnya atau kata kuncinya si nazir ini. Dia punya peran untuk menetapkan manfaat. Nah nanti dalam hal misalkan ini kan mengelola ini butuh petunjuk teknis ya. Ini kan butuh petunjuk teknis. Ini teknisnya bagaimana? Ini kalau si wakif tidak memberikan detail ya berarti dikembalikan kepada nazir. Teknis pengelolaan ini ya tentu ada standar wajar ya, ada standar jadi pertanyaannya wakif itu kasih syarat nggak untuk untuk teknis. Misalkan kalau dia ada request syarat gitu ya dari wakif, berarti kita ikuti ketentuannya yang umum. Atau kalau tidak ada ya berarti kita akan kelola dengan standar yang wajar dan umumnya berlaku. Karena ini dia punya beban untuk amanah. Si Bapak Fulan ini kan dia punya kewajiban, saya amanah. Saya harus melakukan yang terbaik dalam hal ini. Nah, fungsinya amanah itu ya nanti fungsinya standar wajar itu untuk memeta, untuk memantau. Pak, ini loh Pak, kira-kira ukuran amanah Bapak itu gitu loh. Jadi Bapak itu bisa kita bilang amanah kalau mengikuti standar-standar yang wajar. Karena adanya KPI, adanya acuan-acuan itu untuk mengukur, oh ini wajar, oh ini tidak wajar, oh ini masih bisa kita bilang perform gitu ya. Masih kita bisa bilang oke, normal, tidak normal. Nah, itu ukuran normal, tidak normal, ya kita butuh acuan karena standar ini sebagai alat acu atau dasar berpikirnya. Jadi standar ini sebagai acuannya. Ini kalau kita petakan tadi. Wa hal yasihu an yukhassisa al-waqifu ba'dal mauquf alaihi bin nazar. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bisa enggak kalau si nazir
itu adalah penerima manfaat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah si nazir di sini tadi dia itu selain penerima manfaat wakaf, atau jangan-jangan nazir itu saya mau tunjuk nazirnya, kata si wakif, dia adalah salah satu penerima manfaat dari objek wakaf. Oke. Salah satu penerima manfaat dari objek wakaf. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak tuh untuk yang ini? Kalau dari tadi kita bahas kan seolah-olah diskusinya adalah dia bukan penerima gitu loh. Selain, makanya di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia termasuk salah satu penerima manfaat wakaf? Apakah ada celah atau diizinkan? Dan ini ternyata didiskusikan oleh para ulama. Na'am yasih. Nah, di sini ditegaskan iya sah secara status. Falau qala hadza waqfun ala auladi wan nadhir fulan minal auladi sahha zalika wala ahad ya'taridu alaihi Allahumma illa in kharaja an muqtada al-amanah wa hadha syai' akhar. Jadi jawabannya sah, jawabannya boleh. Berarti nanti di sini kita kita tulis lagi, ini sama-sama boleh. Kalau mau dari penerima manfaat wakaf boleh. Sudah dari penerima, dari selain penerima juga boleh. Nah, apa contohnya? Contohnya tadi si wakif dia mau berwakaf atas suatu objek wakaf dan penerima manfaat dari wakaf gitu ya, penerima manfaat itu misalkan anak-anak. Berarti di sini kita petakan penerima manfaatnya itu adalah anak si wakif. Kemudian wakifnya itu adalah si orang tua gitu ya. Orang tua. Bagaimana dengan objeknya? Nah, di sini tuh. Objeknya ternyata yang menjadi nazir atas objek ini, nazir dikelola oleh salah satu anak. Nazirnya salah satu anak. Di mana salah satu anak itu adalah penerima manfaat dari wakaf. Yang seperti ini dibolehkan. Berarti yang disoroti adalah boleh nggak nazir merupakan penerima manfaat wakaf? Jawabannya boleh. Karena dia kan termasuk anak di sini. Ternyata ada yang ditunjuk jadi nazir. Walaupun memang ini butuh komunikasi ya. Jadi butuh obrolan lebih inten lagi tuh masalah ini terkait dengan apa? Karena nanti bisa jadi ada salah satu anak ya yang
mungkin tidak terima. Dan tentu prinsip dalam mengelola ya, tetap prinsip amanah. Ini tidak hilang. Kecuali kalau amanahnya hilang, bisa kita ganti. Amanahnya hilang bisa dipermasalahkan atau diperkarakan. Lalu kita lihat lagi. Wa ghairi dzalik, yakni laisat hadhihi as-samaniya, yang 8 tadi tidak sebagai hasar, sebagai pembatas, bal bi jami'i ma yasharituhu al-waqif bi syarti adami mukhalafatihi li asyar. Jadi apa saja syarat yang bisa dibuat oleh wakif, bebas. Makanya nanti wakif bisa bikin syarat apa sih? Bebas. Ma yashtaritu al-wakif bi jami', selama tidak melanggar syariat. Wa ilatu wujubir ruju' ila syartil wakif annahu akhraja hadha an milkihi ala wasfin muayyanin wa syartin muayyanin fala yajuzu lana an natasarrafa fihi illa hasba ma akhrajahu bihi an milkihi. Jadi di sini tadi karena kita bicarakan syarat ya dari si wakif itu, ketika wakif dia mengajukan, saya maunya begini ya, kata dia, buat syarat. Maka dari syariat bagaimana ketentuannya? Bebas. Terserah. Di buku kan disebutkan contoh 8 ya. Pokoknya bebas deh, kamu mau minta apa, mau bagaimana dikelola. Karena hubungannya dengan pengelolaan. Bebas. Yang penting asal tidak melanggar syariat. Nah, itu saja kata kuncinya. Bebas tapi terikat gitu ya. Jadi bebasnya tidak yang ugal-ugalan banget atau bebas tanpa batas. Silakan, selama tidak melanggar, kamu punya kewenangan gitu loh. Kamu dikasih syariat izin untuk itu membuat persyaratan, untuk kamu misalkan menetapkan ini dan itu. Silakan, bebas. Apa alasannya? Kenapa dia diberikan kebebasan? Karena syarat ini hubungannya tadi dengan pengelolaan. Nah, kalau kita bicara pengelolaan, kan yang diinginkan adalah bagaimana pengelolaan itu bisa efektif dan kemudian bagaimana pengelolaan itu bisa efisien. Kan begitu. Oh, ini efektif, oh efisien. Sehingga ketika wakif membuat syarat yang itu dia masukkan terkait dengan pengelolaan, di sini apa sih intinya gitu loh. Ya bebas, dia punya harapan gitu. Goalnya yang dia inginkan adalah mencapai yang di sini. Sehingga kalau saya bilang, loh saya ngasih syarat bebas, tapi saya punya target gitu loh. Saya punya goal terkait dengan pengelolaan dan juga di sini bagaimana objek saya, harta yang saya wakafkan itu bisa efektif, bisa efisien. Kenapa? Ya, saya kan tujuannya berwakaf cari apa coba? Cari pahala. Nah, bagaimana si pengelolaan itu bisa ini maksimal, pol maksimal. Dan pahala itu kan bisa kita dapatkan secara maksimal kalau pengelolaannya dengan terbaik. Bisa nggak maksimal? Bisa kalau dikelola. Makanya dalam urusan kalau kita bicara tata kelola itu kan sebenarnya bicara manajemen. Nah, kalau manajemen ya intinya tadi bagaimana efektif tujuannya tercapai dan kemudian bagaimana tujuan itu dicapai dengan efisien. Jadi tidak boleh sekedar efisien, bagaimana tujuannya dicek juga. Makanya syariat bebas, diberikan kebebasan untuk
Itu. Karena di sini yang dikelola itu kan awalnya berasal dari si wakif. Jadi wakif itu ketika dia lepaskan harta benda wakaf gitu ya. Ya saya berwakaf, saya melepaskan harta benda saya itu tujuannya tadi untuk mencari pahala, melipat gandakan pahala dan sebagainya, selama tidak melanggar. Berikutnya, fa in atlaqa wa lam yashtarit istawa al-ghani wa zakar wa didduhuma. Jadi fa in atlaqa, kalau sekiranya si wakif itu bersifat itlaq, dia artinya tidak memberikan klausul-klausul ya. Jadi ya sudah pokoknya terserah deh, dikelola aja pokoknya. Nah, itu kan bebas. Terserah kamu misalnya. Oh, itu kan pernyataan terserah kamu, silakan dikelola. Itu beneran bebas gitu ya. Nah, oke. Dan walam yashtarit syai'an muayyanan. Dia tidak mempersyaratkan apapun. Jadi pokoknya saya pasrah gelondongan. Saya udah pasrah aja, terserah deh mau dikelola. Istawal ghani wa zakar wa didduhuma fa in atlaqa wa lam yashtarit syai'an la nadhiran wa la wasfan wa la taqdiman wa la ta'khiran fa innahu yastawil ghani wa zakar wa didduhuma. Dan diddul ghani al-faqir wa diddul zakar al-unsa fa idza qala hadza waqfun ala auladi wa sakata. Nah, ini yang repot nih. Dia memberikan wakaf untuk anak. Ya, perhatikan ya. Ini sekarang kita agak sensitif diskusi yang ini karena banyak keributan itu gara-gara tadi tidak ada penjelasan detail dari ayahnya. Sehingga kalau misalkan ayah itu memberikan wakaf untuk siapa misalnya, dan penerima manfaatnya ternyata untuk anak-anak. Nah, permasalahannya wakaf ini bersifat mutlak. Wakif tidak kasih syarat apa-apa. Wakif tidak kasih syarat apa-apa. Maka nanti gitu ya, yang namanya anak berarti ini sama. Anak jadi sama. Dalam artian sama, ya kalau kita mau lihat faktor yang umum kan 3 ya, yang jadi pembeda sekali itu misalkan faktor harta. Ya, karena ayahnya tidak membedakan, misalkan ini khusus untuk yang miskin ya. Kan kalau dibilang ini wakaf saya khusus anak saya yang miskin. Nah, dia bilang lagi ukuran miskin itu misalkan pemasukannya UMR misalnya, atau di bawah atau gimana. Berarti kalau dia tidak menyebutkan secara spesifik, ya mau kaya anaknya berhak dia karena saya anak. Atau misalkan miskin berhak juga. Jadi tidak khusus buat yang miskin karena sama-sama berhak. Atau misalkan dari sisi usia, ini untuk anak saya yang tua atau yang muda misalkan. Berarti kan dikasih syarat tambahan, spesifik dia. Tapi pokoknya ini untuk anak-anak saya. Berarti mau anaknya lebih tua atau anaknya yang masih muda, sama, punya hak yang sama. Atau misalkan apalagi kalau pada anak itu, misalkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Apakah itu laki? Apakah itu perempuan? Karena tadi si ayah itu
tanpa syarat gitu ya, tidak kasih syarat apa-apa, berarti otomatis anak jadi sama. Nah, ini yang disoroti kalau kondisinya tanpa syarat ini. Wakif tidak kasih syarat apa-apa. Jadi yang miskin tidak boleh ngerasa, loh saya yang paling miskin, kenapa yang kaya minta? Ya, dia anak. Sebagaimana yang perempuan, kecuali ayah bilang, ditakyin atau dikasih batasan. Wakaf ini khusus untuk anak saya yang perempuan, yang laki tidak boleh. Bisa begitu. Atau khusus untuk anak yang susah. Nah, kalau begitu bisa. Ini yang cuman memang ini suka menjadi polemik gitu loh. Ini yang harus dipahami. Jadi ini defaultnya. Jadi kalau tanpa syarat, ya kita akan kembali kepada kondisi default. Defaultnya kita sama disatukan oleh kata kunci anak. Ini kalau tidak ada syarat. Ya defaultnya ada sama-sama anak. Itu alasannya kenapa anak jadi sama. Karena mereka sama-sama anak. Kamu anak, saya anak. Kamu tua, saya muda. Tapi kita anak. Kamu kaya, saya miskin. Kita sama-sama anak. Kamu laki, saya perempuan. Sama-sama anak. Ini kalau tidak kasih syarat apapun. Kembalikan kepada defaultnya. Anak itu sama. Kecuali tadi ada takyin ya. Ada tambahan-tambahan. Itu jadi beda nanti. Dispesifikan misalkan untuk yang miskin saja atau bagaimana. Fahuwa li auladihi az-zakar wal unsa wal saghir wal kabir wal ghani wal faqir ala sawa. Nah, ini yang jadi catatan. Kalau dia tidak mentakyin, dia bilang pokoknya itu wakaf untuk anak-anak. Ya sudah, berarti mau anaknya laki kek, mau anaknya perempuan, mau anaknya dari masih kecil atau yang sudah dewasa, ada yang kaya, ada yang miskin, terserah, yang penting anak. Laisa lidzakari mislu hazil unsayain. Tidak bisa yang laki kemudian bilang, "Duh, saya kan laki, saya mau 2 kali." Wakif tidak bilang begitu. Li'an hadza laisa tamlikan taman. Karena kalau wakaf itu kan bukan sebagai pemilikan yang sifatnya utuh ya. Wa inama huwa tamlikun istihqaq. Tapi dia tamlik yang berbentuk istihqaq, keberhakan. Walidzalik la yamliku haula alladzina waqafa alaihim an yabi'uhu aw yarhanuhu aw yuqifuhu falaysa kal hibah fal hibah yajibu an yaj'al lidzakar misla hadzal unsayain lakin al waqf la. Ya. Coba di sini kita lihat catatannya bahwa wakaf itu berbeda dengan hibah. Jadi wakaf itu tidak sama dengan hibah. Itu dulu. Dan hibah itu penerimanya dia menjadi kepemilikan yang utuh atau penuh atau sempurna. Sehingga kalau dia sebagai pemilik yang sempurna, dia sebagai pemilik yang utuh, ini ada konsekuensi di mana dia satu, ya, dia bisa menjual, dia bisa jual, dia bisa diwakafin, dia bisa jadi waris. Karena penuh, utuh. Tapi kalau wakaf gitu ya, itu tadi al-milkunya nakis, tidak penuh. Jadi ini kalau tadi di sini kita buat penerima hibah,
kalau yang di sini penerima wakaf gitu ya. Nah, di sini penerima wakaf. Ini jawabannya tadi kepemilikan tidak penuh atau tidak utuh atau tidak sempurna. Makanya kenapa di sini objek wakaf tidak bisa dijual gitu loh. Konsekuensinya ya dari sini tadi. Nah, dia tidak bisa jual. Makanya bisa nggak jual objek wakaf? Nggak bisa. Mau dijual objek wakaf, gimana cara menjualnya? Terus objek wakaf bisa nggak selain dijual diwakafin gitu ya? Tidak bisa diwariskan. Nah, objek wakaf juga tidak bisa. Nah, ini tadi selain bisa wakaf, bisa hibah juga ya. Jadi dia menerima hibah terus dia menghibahkan bisa. Tidak bisa dihibahkan. Karena kepemilikannya tidak sempurna. Ini pemetaannya. Tadi di sini. Nah, ditegaskan di situ. Kalau dia tidak sempurna berarti la yamliku, dia tidak memiliki hak para penerima tadi untuk yabi'u, menjual, menggadaikan, mewakafkan, falaisa kal hibah. Hibah itu berbeda. Nah, cuman di sini Syekh Utsaimin itu kalau hibah, kalau di sini beliau menyebutkan li zakar mislu hadzal unsayain. Allah alam, kita waktu ingat pembahasan tentang hibah kayaknya 1:1. Tapi nanti kita cek ulang ya. Fa idza qala hadza waqfun ala auladi wa lahu arba'atu abna wa arba' banat kusima ala samania ashum li zakar kal unsa. Kalau anaknya tadi misalkan ada 4 lakinya dan kemudian 4 perempuannya dan dia sebut ini pokoknya itu anak-anak, ya sudah, samania ashum, penyebutnya 8 dibagi per 8. Li zakari mislu hazi al-unsayain. Wa wajhu dzalik annahu akhraja an milkihi lahum ala wajhi istihqaq la tamalluk. Jadi namanya di sini istihqaq dan sini tamalluk. Jadi di sini kalau kita mau mapping lagi, dia tamalluk. Kalau di sini istihqaq. Nah, itu kalau mau dilengkapi ya. Ada istihqaq, ada tamalluk. Walidzalik la yamlikuna bi'ainihi wala walidzalik la yamlikuna bai'ahu wala rahnahu wala hibatahu walam ajid ahadan khalafa fi hadhil mas'alah. Dan kata Syekh Utsaimin, beliau tidak mendapati gitu ya, ada ulama yang menyelisihi ataupun yang mengingkari pendapat ini ataupun yang berbeda pendapat di sini. Jawabannya enggak ada. Terkait dengan konsep kepemilikannya. Kemudian wan nazar lil mauqufi alaihi, yakni idza atlaqa wa lam yashtarit fan nazar yakunu lil mauquf alaihi hadza idza waqafa ala muayyan fa in waqafa ala jihah aw ala ma la yamlik fan nazar lil hakim ay lil qadhi. Nah, jadi sekarang masalah nazir nih. Ini konteksnya
dia tidak menetapkan nazir. Jadi wakif itu tidak tetapkan nazir. Jadi dia tidak menunjuk siapa nazirnya. Nah, ini bagaimana nanti? Tergantung ya, kembali kepada si mauquf alaih atau penerima manfaat wakafnya. Mauquf alaihi. Kalau nanti sifatnya itu penerima manfaatnya adalah umum, jihah umum gitu ya, seperti tadi fuqara, masakin, atau dia spesifik ataupun khusus atau yang sudah ditakyin, maka nanti kalau yang umum itu nazirnya ditunjuk oleh hakim atau qadhi, pengadilan. Itu yang berhak menetapkan. Tapi kalau yang khusus gitu ya, nazir dari penerima manfaat wakaf. Itu. Jadi kata kunci ketika tidak dia tetapkan nazir. Nah, kalau tidak menetapkan nazir, kita akan melihatnya berdasarkan mauquf alaihnya. Penerima manfaatnya siapa sih? Umum atau khusus? Kalau dia umum, ya nanti kembali ke hakim. Makanya di sini ditegaskan kalau idza waqafa ala muayyan berarti sama ala jiha. Ini lil mauquf alaihi tadi kalau muayyan, kemudian kalau ala jiha an-nazar lil hakim ay lil qadhi. Fal'an idza waqafa ala muayyan wa lam yashtarit nadhiran fan-nazar lil mauquf alaihi li'anna huwa al-mustahiq. Wa idza kana al-mauquf alaihim adadan sara li kullin nazar bi qadri nasibihi li'anna kullu wahid minhum mustahiqun wa ma'na bi qadri nasibi annahu la amkana an yajza' al-waqf wa hum sittah masalan ila sittah ajza' wa kullu wahid yanzur ala as-sudus fala ba's wal yasih an yukif ala muayyan wa ishtarat an-nadhir min hadzal muayyan na'am yasih wa idza waqafa ala muayyan bil wasfi. Ini berarti kalau kita lihat lagi ini nanti dari sisi yang khusus ini dipetakan. Apakah gitu ya, yang khusus ini dia tunggal? Kalau tunggal enak karena satu orang. Tapi kalau dia banyak, lebih dari satu, maka mereka menjadi nadhir sesuai porsi gitu ya. Berarti hak nazir sesuai porsi masing-masing. Jadi sebagai contoh misalnya tadi jumlahnya 6 misalnya gitu ya. Di sini sebagai contoh example-nya misalnya ada 6 orang seperti yang dicontohkan Syekh tadi. Berarti masing-masingnya mereka punya hak masing-masing 1/6 untuk sumbangan suara dalam pengelolaan. Ini kalau kita mau mau lihat ya teknis-teknis di dalam menetapkan
nazir jika gitu ya. Jika si wakifnya tidak memberikan syarat. Siapa sih nazirnya gitu? Walaupun paling aman ya tetap ditetapkan atau ditunjuk lah gitu ya. Misal an yakul hada waqfun ala imam masjid wa idza waqafa ala muayyan bil wasfi misal an yakul ala hada imam masjid ala imamil masjid aw ala muadzin al masjid aw ala al mudarris fi hadhihi al maktabah fahal an nadhar lahu aw lil qadi hada fi jihatan jihah khassa wa jihah ammah. Tapi ini diskusinya kita sambung saja di sesi berikutnya insyaallah gitu ya. Jadi wakaf untuk imam masjid gitu ya, atau wakaf untuk muazin nanti kita bahas di sesi berikutnya. Yang di pagi ini kita cukupkan dulu, semoga ada faedahnya gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.